Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan reading yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan main idea atau main idea questions. Ya. Nah, main idea questions itu bentuknya seperti apa saja, di antaranya seperti ini, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang mengindikasikan bahwasanya pertanyaan itu menanyakan tentang ide pokok. Ya, di antaranya adalah pertanyaan what is the topic of the passage, kemudian what is the subject, kemudian ada what is the main idea, main point maupun yang lainnya. Ya. Nah, apabila teman-teman menemukan pertanyaan ya seperti yang ada di salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini, berarti pertanyaan tersebut menanyakan ide pokoknya. Ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, ini akan saya sampaikan. Ya, cara menjawabnya yang pertama adalah teman-teman perlu melihat kalimat-kalimat awal paragraf pertama. Ya, di sini kenapa kok saya sebutkan kalimat-kalimat? Ya, karena terkadang karena memang seringkali ide pokok itu ada di awal kalimat. Ya, tapi terkadang munculnya itu tidak di kalimat pertama, namun kalimat kedua. Ya, nah itu maka perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu mengecek ya apa yang teman-teman temukan pada awal paragraf pertama ini, ya pada kalimat awal paragraf pertama ini, dicek dengan kalimat-kalimat awal paragraf berikutnya. Ya, apakah, nah katanya ya, jika ya kalimat awal paragraf pertama itu cocok atau searah atau sama atau sejalan dengan kalimat-kalimat awal paragraf berikutnya, ya jika ini sama, maka simpulkan. Ya, silakan Anda simpulkan. Nanti akan kita lihat contohnya. Namun, ya, jika membahas hal yang berbeda, nah, perhatikan jika misalnya antara kalimat awal paragraf pertama dengan kalimat awal paragraf berikutnya kok berbeda pembahasannya, maka yang kita lihat pada paragraf pertama itu bukan kalimat awal namun kalimat terakhirnya. Lalu kita cocokkan dengan kalimat awal dari paragraf berikutnya. Ya, setelah itu jika cocok maka langsung kita simpulkan. Nah, ini perhatikan kita menjawab pertanyaan itu dengan cara melihat jawaban mana yang paling mendekati. Jadi tidak kita pilih yang benar-benar persis, namun manakah yang paling mendekati. Baik, seperti itu. Nah, permasalahannya jika sudah melakukan hal-hal di atas ini, kok masih tidak menemukan jawabannya, maka ya mau tidak mau kita lewati dulu saja. Ya, kita lewati dulu. Kita kerjakan pertanyaan berikutnya. Seiring dengan kita mencoba menjawab pertanyaan yang lainnya, kita akan mulai mendapatkan gambaran ya tentang isi dari bacaan tersebut. Oh ya, satu hal, banyak yang belum tahu arti kata passage ya. Nah, passage ini artinya adalah bacaan. Ya, oke. Ya, next kita lihat contoh soal dan cara mengerjakannya. Di sini kita bisa lihat ya, ada pertanyaan. Nah, kita awali dulu dengan pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah what is the topic of this passage? Ya, apa topik dari bacaan ini? Karena ini kebetulan hanya ada satu paragraf, jadi cukup mudah kita lihat saja kalimat awal. Di sini kalimat awal yang muncul adalah ini ya. Basketball was invented in 1881 by a physical education instructor in Springfield. Nah, jadi kita fokusnya di sini ya. Oke, ini jadi fokus utamanya sebentar. Oke, fokusnya ada di sini. Terutama bagian awal. Ya, topik bacaan ini apa? Kita lihat was invented.
itu artinya adalah ditemukan. Ditemukan. Ya. By, oleh. Ya. Jadi ini ada sesuatunya, olahraga bola basket ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya topik dari bacaan ini adalah yang the origin. Ya. Origin itu apa sih? Origin adalah asal mula. Ya, asal mula. Ya, di sini bisa kita simpulkan asal mula karena ini ada ditemukan, ya ada when, ada kapannya, kemudian pada by whom. Nah, ini jelas sekali dua hal ini merujuk pada origin atau asal mula. Oke, kita semoga bisa dipahami. Dengan dua hal ini semoga bisa dipahami. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Ada pertanyaan, kita mulai dari pertanyaan. Which of the following best states the topic of the passage? Nah, ini lagi ini pertanyaan tentang topik ya. Di sini kebetulan ada 3 paragraf. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi cara menjawab pertanyaan topik atau main idea dari paragraf yang lebih dari 1, kita lihat kalimat awal dari paragraf pertama, ya, kemudian kita cocokkan dengan kalimat awal dari paragraf-paragraf selanjutnya. Apakah cocok atau tidak, sejalan atau tidak. Ya, jika cocok atau sejalan kita simpulkan. Jika tidak, maka kita lihat kalimat akhir dari paragraf pertamanya. Oke, kita lihat kalimat awal dari paragraf pertama. Ini kita lihat in the first half of the 19th century, bla 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 bla. Nah, ini ada the New York Sun carried out a hoax. Ya, jadi ada newspaper ya, ada sebuah koran Amerika ya, yaitu the New York Sun yang carried out a hoax ya, membuat berita bohong on the American public. Berarti inti dari awal kalimat ini adalah a New York newspaper ya carried out a hoax, membuat berita bohong. Adanya koran yang membuat berita bohong. Kita lihat kalimat awal paragraf kedua. The Sun published reports bla 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 bla. The Sun ini merujuk kembali ke The New York Sun. Kemudian reports-nya ini ya kembali ke hoax. Ya, jadi ini masih nyambung ya. Jadi bisa kita simpulkan di paragraf kedua ini penggambaran tentang hoax-nya itu apa sih? Ya. Jadi masih nyambung ya. Oke, kemudian kita lihat kalimat awal dari paragraf ketiga. Di sini ada the effect of the full story. Nah, full story ini adalah yang tadi disebut dengan hoax. Berarti nyambung ya. Nyambung dengan yang sebelumnya yaitu hoax. Nah, hanya saja di paragraf ketiga ini lebih fokus pada the effect. Berarti apa? Paragraf pertama ini kalimat awal tadi berbicara tentang hoax. Mohon maaf. Tadi apa? Hoax ya. Sedangkan yang ini, paragraf ketiga ini berbicara tentang efek. Oke. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya kalimat ini topiknya adalah hoax and effects and its effect. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu.
Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya ya.